Saya udah ke sana, kaliannya nggak ada. Jadi kita siang ini Zoom aja. Kita akan membahas mengenai fisiologi dari sistem reproduksi laki-laki. Jadi setelah lecture ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi dari masing-masing sistem reproduksi laki-laki, mendeskripsikan kontrol endokrin dari reproduksi laki-laki, menjelaskan mengenai spermatogenesis dan juga sperm pathway dan juga basic of male sexuality. Jadi sistem reproduksi laki-laki terdiri dari testis dan juga internal organ genital yang terdiri dari aksesoris gland dan juga ductus, termasuk di dalamnya glandula prostat, vesika seminalis, bulbo uretra atau Cooper gland, dan juga penis dan skrotum. Ini adalah gambaran sistem reproduksi laki-laki. Di bagian bawah itu ada testis, tempat terbentuknya sperma, lalu ada skrotum yang berfungsi untuk mendinginkan atau menghangatkan testis, lalu juga epididymis, tempat maturasi sperma, lalu ada ductus deferens atau disebut sperm duct, terus vesika seminalis yang berfungsi untuk pembentukan cairan semen, glandula prostat yang juga fungsi utamanya untuk memberikan cairan semen, dan lalu ada penis atau organ erektil dari laki-laki. Lalu juga ada uretra sebagai saluran urin. Jadi testis itu akan melalui spermatic ducts, yaitu ductus efferent, epididymis, ductus deferens, ejaculatory duct, lalu keluar melalui uretra. Oke. Ini adalah gambaran testis. Testis dibagi menjadi banyak septa-septa ya, terdiri dari 250 sampai 300 lobul-lobul yang di dalamnya terkandung tubulus seminiferus, di mana sperma-sperma itu terbentuk. Nah, dalam masing-masing tubulus itu terdapat epitelium germinal yang tebal. Di dalamnya ada tempat produksi sel sperma, yaitu di germ cell, dan juga ada tall saltatory cell. Nah, di antara seminiferous tubulus ini terdapat sel-sel intersisial yang disebut juga sel Leydig yang berfungsi untuk sumber dari testosteron atau hormon utama reproduksi laki-laki. Ini gambarannya ya, bisa dilihat di sini ada skrotum, lalu ada testis. Di dalam testis ini ada saluran-saluran tubulus-tubulus yang kecil-kecil yang dibagi menjadi beberapa septa-septa. Dan di dalamnya ada sel-sel tadi ya. Di fungsi utama testis itu ada dua, yaitu memproduksi sperma dan juga memproduksi testosteron. Nah, yang uniknya pada laki-laki karena testis itu berada di luar tubuh, jadi dia mempunyai termoregulasi sendiri, yaitu dengan adanya skrotum. Skrotum adalah sac of loose skin, fascia, and smooth muscle yang fungsinya untuk meregulasi temperatur di testis. Karena sperma itu sendiri usia hidupnya itu membutuhkan 2-3 derajat lebih rendah daripada usia tubuh. Nah, jadi disinilah tugas skrotum dan juga plexus pampiriformis yang ada di sini, di skrotum, di dekat testicular artery. Ini adalah jalinan pembuluh darah yang berfungsi untuk counter current heat exchanger. Nah, yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan temperatur darah yang masuk ke testis 1-2 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu aslinya yang berasal dari tubuh. Nah, lalu di dalam skrotum ini juga ada dua otot yang berperan, yaitu musculus dartos dan musculus cremaster. Fungsinya adalah untuk keadaan di sekitarnya. Jadi pada saat udara dingin,
akan ditarik mendekat ke arah tubuh sehingga terjadi kontraksi dan sehingga skinnya akan mengkerut supaya suhu di dalam testis lebih hangat. Sedangkan pada saat hangat, maka akan terjadi proses sebaliknya. Ini adalah gambaran anatominya ya. Ini gambaran plexus pampiriformis tadi di sini. Jadi cairan darah dari testicular artery yang ada 37 derajat Celcius misalnya sama dengan suhu tubuh itu mengalir, akan ada counter heat. Jadi panasnya akan ditransfer ke pampiriform plexus sehingga nantinya suhu yang berada di testis sekitar 36 sampai 35 derajat Celcius atau 1 sampai 2 derajat Celcius lebih rendah. Selanjutnya, setelah skrotum dan testis ada penis. Ini berfungsi sebagai organ seksual pria dan juga untuk pengeluaran urin serta semen ya. Jadi dia bisa flaksid dan bisa erektil karena adanya spongiosius tissue atau ada jaringan corpus cavernosum di tengah-tengahnya yang memungkinkan dia bisa dalam dua fase yaitu flaksid dan erektil. Ya, jadi untuk fungsi dalam hubungan seksual, penis ini berfungsi sebagai alat ereksi dan juga ejakulasi atau pengeluaran sel semen ya, pengeluaran cairan semen. Lalu selanjutnya adalah epididymis, itu fungsi utamanya untuk transportasi sperma, storage atau penyimpanan sperma, dan juga maturasi dari pergerakan sperma. Nah, jadi sperma sendiri selama transportnya itu sekitar 2-12 hari. Tergantung dari daily testicular sperm production yang kita tidak tahu kapan. Jadi sampai saat ini belum ada cara untuk kita tahu kapan sperma itu benar-benar sudah selesai ditransportasi. Gitu. Lalu storage-nya 50% itu ada di cauda, dan di epididymis juga terjadi maturasi dari sperma. Nah, jadi motilitas sperma itu atau pergerakan sperma itu maturasinya 3% terjadi di kaput, 12% di proximal corpus, 30% di distal corpus, dan 60% di cauda dari epididymis. Nah, ini adalah gambaran ada 3 kelenjar aksesoris utama pada laki-laki yang berhubungan dengan cairan semen. Yang pertama, yang paling banyak menghasilkan cairan semen adalah vesika seminalis yang terletak di belakang vesika urinaria. Dia mensekresi 60% cairan seminal yang bersifat alkalin, yang berisi fruktos sugar, ATP, dan prostaglandin. Dan fungsi utamanya adalah untuk nutrisi dan koagulasi dari semen. Lalu di bagian depannya ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk mensekresi 30 semen dan antibodi substance yang berfungsi untuk mencegah bakteri. Lalu yang terakhir, yang paling kecil adalah Cowper gland yang mensekresi cairan untuk sebagai buffer dan juga lubrikasi dari uretra. Itu sendiri adalah cairan yang dikeluarkan saat ejakulasi, sperma, dan juga cairan-cairan yang tadi dihasilkan oleh kelenjar aksesoris laki-laki. Nah, volume normalnya adalah 2,5 sampai 5 ml dengan jumlah sperma 50 sampai 150 juta sperma per mililiter. pH-nya alkalin 7,2 sampai 7,7 dengan masa hidup sperma di luar di luar testis di luar penis ya, di luar tubuh laki-laki itu 1 sampai 3 hari.
dan bisa dibekukan pada suhu minus 110 derajat Celcius bertahun-tahun. Nah, makanya kalau misalnya kalian yang laki-laki ini belum mau menikah, tapi pengen kualitas sperma terbaiknya masih tersimpan, nah bisa tuh diambil dulu di frozen. Nanti suatu saat menikah di usia 60, nah sperma yang sekarang yang diambil. Jadi spermanya kualitasnya masih kualitas yang bagus. Oke, ini adalah komponen dari semen. Jadi ada spermatozoa, ada fruktos, ada spermin, fibrinogen, coating enzim, fibrinolisis, dan juga prostaglandin. Selanjutnya, spermatogenesis atau pembentukan spermatozoa dari spermatogonia. Ini dimulai saat pubertas, mengalami satu kali mitosis dengan 2 meiosis. Satu spermatogonium akan membentuk 512 spermatid selama 74 hari, jadi sekitar 3 bulan proses pembentukan sperma itu. Makanya pada orang-orang yang mau memiliki keturunan atau sedang ada masalah dengan kualitas, kuantitas, atau gerakan spermanya, dia butuh waktu 3 bulan untuk memperbaikinya. Jadi minum vitamin, rubah pola hidup. Nah, itu spermanya bagusnya nanti, baru 3 bulan kemudian. Berbeda dengan sel telur. Ini ya, each 4 spermatid akan membentuk satu sperma. Jadi tidak ada badan polar yang dihasilkan pada pembentukan sperma. Oke. Nah, maturitas sperma sendiri terjadi di lumen tubulus miniferus. Ini adalah gambaran sperma dari awal. Saat di awal, maka badannya dan nukleus akan lebih besar daripada tail, daripada ekor sperma. Lalu perlahan-lahan akan terjadi pertumbuhan, lalu cairan sisialnya akan berkurang, lalu akrosomnya dan flagel akan tumbuh semakin besar, sitoplasma, cairan sitoplasma yang akan keluar, lalu akan terbentuklah pada akhirnya sperma yang matur akan terdiri dari head, aksonem, mitokondria yang tersusun, dan juga flagel atau ekor yang panjang. Jika kita bicara tentang hormon reproduksi laki-laki, sebenarnya mirip sama hormon reproduksi perempuan ya. Nah, perbedaannya pada laki-laki ini akan bekerjanya dari anterior hipofisis ke testosteron, yaitu ke sel Leydig dan juga sel Sertolin. Regulasinya sama, GnRH dari hipotalamus akan merangsang anterior pituitary untuk menghasilkan LH dan FSH, lalu akan merangsang testis untuk menghasilkan testosteron dan juga inhibin dan apa lagi, udah. Jadi kalau testosteron meningkat, hipotalamus akan menginhibit anterior pituitary untuk mensekresi gonadotropin. Sebaliknya, kalau testosteron turun, maka hipotalamus akan mengirim sinyal kepada adenohipofisis atau anterior hipofisis untuk mensekresi lebih banyak gonadotropin. Jadi hormon utama androgenik hormon pada laki-laki adalah testosteron, disekresi dan sintesis oleh sel Leydig, sedangkan sisanya 5% dari korteks adrenal. Ini ya, testosteron tidak aktif di semua androgenik target tissue. 98% circulating testosterone is bound to plasma protein seperti sex binding globulin dan juga albumin. Hanya free testosteron yang aktif secara biologi. Testosteron ini berperan pada diferensiasi fetal pada internal male genital tract, the epididymis, vas deferens, and seminal vesicle.
Jadi pada saat di dalam tubuh ibu, dalam bentuk fetus, dalam fase fetal, itu bayi laki-laki itu akan mengalami peningkatan hormon testosteron sehingga testisnya bisa turun masuk ke dalam skrotum dan terjadi maskulinisasi dari organ reproduksi laki-laki yang eksternal ya. Nah, itu sudah bisa mulai terlihat pada usia 12 minggu kehamilan. Pada beberapa kasus, anak laki-laki akan lahir tanpa testis di dalam skrotumnya, atau yang disebut undescensus testicularis. Dan itu masih bisa ditunggukan untuk dilihat perkembangannya. Nah, ini adalah gambaran testosteron level. Kita lihat di sini ya, pada saat fetus itu pada puncaknya ada pada pertengahan trimester 2. Testosteron akan mengalami puncaknya. Nah, nanti dia akan turun kembali sampai dengan setelah lahir. Makanya nanti sampai dengan 1 tahun pertama akan ada periode puncak lagi. Nah, yang tadinya testisnya undescensus itu bisa saja nanti di sekitar sini dia akan turun testisnya. Tapi kalau sudah lewat, sudah mendekati 1 tahun masih belum turun, maka harus diperiksakan. Apakah ada, misalnya di USG kalau nggak salah ya, USG dilihat masih apakah testisnya ada di intraabdomen atau tidak, apakah memungkinkan untuk dioperasi dan dimasukkan ke skrotum. Nah, lalu sebelum pubertas, hormon testosteron ini akan sangat rendah sampai nanti setelah pubertas baru akan meningkat lagi hormon testosteronnya diikuti dengan produksi sperma. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti sebenarnya hormon testosteron ini memang akan menurun juga sampai dengan produksi sperma yang juga akan menurun. Cuma andropause ini memang lebih lama terjadinya dibandingkan dengan menopause pada wanita, makanya tidak terlalu sering dibahas. Pubertas, apa itu adalah usia di mana seorang individu menjadi capable untuk reproduksi seksual. Nah, testosteron pada laki-laki ini berperan untuk meningkatkan massa otot, percepatan pertumbuhan, penutupan dari plate epifisial pada tulang, juga pertumbuhan dari penis dan juga vesika seminalis, suara yang di pening lah ya, menebal, dan juga spermatogenesis juga sebagai berperan dalam libido pada laki-laki. Ini gambaran pertumbuhan organ genitalia eksternal pada laki-laki. Kita lihat di sini juga ada pertumbuhan massa otot dan juga tinggi badan yang tentunya berbeda. Jadi testosteron tadi banyak ya fungsinya ya. Nah, inilah. Oke. Nah, benar nggak ini? Ini adalah gambaran otak laki-laki dan perempuan. Katanya. Benar nggak, Akbar? Isi otak kamu kayak gini nggak, Akbar? Atau Farel? Enggak, Oh, dok. enggak ya, ya, ya. Alhamdulillah kalau enggak. Oke. Jadi apa nih jadi? Ya, jadi sexual behavior laki-laki itu memerlukan testosteron. Lalu sexual act pada laki-laki itu merupakan kompleks series dari refleks yang dihasilkan dari ereksi penis, sekresi dari mukus melalui uretra, emisi, dan juga ejakulasi. Jadi apabila ada stimulasi seksual, maka akan terjadi rangsangan pada parasympathetic nervous system, sehingga terjadi dilatasi arteriol yang mensuplai penis. Lalu darah akan masuk ke penis dan menekan vein, jadi darahnya akan terjebak di sana. Hingga nanti penisnya akan terjadi ereksi.
Lalu parasempatetik itu juga pada saat yang bersamaan menstimulasi sekresi mukus oleh glandula-glandula aksesoris tadi untuk lubrikasi dari vagina saat koitus nanti. Ini ya gambarannya, jadi rangsangannya langsung ke parasimpatetik dan simpatetik dan menghambat simpatetik maksudnya. Emisi adalah ini ya keluarnya masa kontraksi yang menutup sphincter dari vesika urinaria ya maksudnya jadi nggak sambil pipis dia. Terus keluarnya cairan-cairan ini, lalu selanjutnya terjadi ejakulasi keluar. Nah, ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari uretra. Oke, nah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Fatan, mau nanya Fatan. Siapa ya yang muncul-muncul nih? Nggak ada, tidak ada yang